Sobat mahasiswa, ini adalah video pembelajaran untuk mata kuliah akuntansi biaya. Dan referensi yang saya pakai adalah buku Cost Counting karya William K. Carter, edisi 14. Di beberapa literatur disebutkan edisi 14E. Dan video pembelajaran kali ini adalah video pembelajaran untuk bab 1, yaitu tentang manajemen, tentang controller, dan akuntansi biaya. Atau dengan kata lain, bab 1 ini mengulas tentang sekilas apa itu akuntansi biaya. Tujuan pembelajaran dari bab 1 ini adalah mengetahui model proses manajemen yang meliputi 3 aktivitas, yaitu perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian. Yang kedua, mengidentifikasi dan membedakan 3 jenis perencanaan, baik perencanaan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Untuk perencanaan jangka panjang biasa disebut dengan manajemen strategik. Dan kemudian yang ketiga, mengidentifikasi dan membedakan tugas-tugas manajemen yang menggunakan sistem informasi khusus yang terkait dengan biaya dan manfaat. Biaya adalah cost, manfaat adalah benefit. Dan yang terakhir, mengidentifikasi tanggung jawab etis akuntan manajemen. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang manajemen atau sekilas tentang manajemen. Manajemen meliputi berbagai aktivitas, diantaranya adalah pengambilan keputusan, pemberian perintah, penetapan kebijakan, pemberian tugas dan imbalan, dan penerimaan pegawai. Manajemen menetapkan serangkaian sasaran untuk diraih dengan cara memadukan antara pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh seluruh pegawai yang ada di perusahaan. Kegiatan perencanaan dan pengendalian merupakan titik pusat dalam pendekatan organisasi terhadap manajemen. Apa sajakah fungsi manajemen? Di berbagai literatur disebutkan banyak sekali fungsi manajemen, namun secara umum ada 3 fungsi manajemen yang utama, yaitu yang pertama adalah fungsi perencanaan atau planning, yang kedua fungsi pengorganisasian atau organizing, dan yang ketiga adalah fungsi pengendalian atau controlling. Perencanaan adalah penyusunan program operasional perusahaan secara detail, baik perencanaan jangka panjang, jangka menengah, maupun jangka pendek. Sedangkan pengorganisasian adalah penetapan kerangka pelaksanaan kegiatan perusahaan itu sendiri. Di dalam pengorganisasian juga dilakukan sebuah koordinasi antar berbagai unit fungsional yang ada di dalam perusahaan. Dan fungsi yang terakhir adalah pengendalian, yaitu upaya sistematis yang dilakukan oleh perusahaan untuk mencapai tujuannya. Oleh karenanya di dalam fungsi pengendalian di sini biasanya akan terdapat sistem pengendalian manajemen. Salah satunya adalah dalam bentuk SOP atau Standard Operating Procedure. Ada 3 level manajemen yang biasa ada di sebuah perusahaan. Yang pertama adalah manajemen eksekutif atau biasa disebut dengan top management. Yang kedua adalah manajemen menengah atau middle management, dan yang ketiga adalah manajemen operasional atau tingkat bawah disebut dengan lower management. Untuk manajemen eksekutif, jabatan yang biasa ada disebut dengan presiden direktur, wakil presiden direktur atau vice presidents, ada direktur pemasaran, direktur pembelian, direktur pabrikasi, direktur keuangan, direktur akuntansi, dan lain-lain. Sedangkan untuk manajemen level menengah biasa disebut dengan head. Di sini contohnya adalah kepala departemen, kepala divisi, dan juga kepala cabang. Sedangkan manajemen operasional biasanya berupa supervisor atau supervisor, atau disebut dengan penyelia. Mari kita masuk ke materi berikutnya tentang tanggung jawab manajemen. Kalau kita bicara organisasi, tentu saja ada manajer dan ada subordinat atau mereka yang berada di bawah sang manajer. Biasa kita sebut dengan staff. Ada 3 istilah yang terkait dengan tanggung jawab manajemen. Yang pertama adalah responsibility, tanggung jawab, kemudian yang kedua adalah authority, kewenangan, dan yang ketiga adalah accountability atau akuntabilitas. Kalau Anda lihat garis panah yang ada di gambar ini, terlihat bahwa responsibility dan authority adalah garis dari manager ke subordinat. Artinya responsibility dan authority merupakan kewenangan manager yang dilakukan kepada subordinatnya.
Sedangkan accountability panahnya berasal dari subordinate kepada manager. Artinya bahwa ketika seorang staff atau level yang berada di bawahnya melakukan pertanggungjawaban yang kita sebut dengan akuntabilitas adalah satu bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan kepada pihak manajer. Akuntabilitas biasanya dilakukan dalam bentuk pelaporan-pelaporan. Berikutnya adalah bagian organisasi berdasarkan konsep lean staff. Ini contoh saja, Anda bisa lihat ini organisasi sebuah perusahaan yang menggunakan konsep lean staff. Paling tinggi adalah pemegang saham, kemudian di bawahnya ada dewan direksi. Apabila di Indonesia, di antara pemegang saham dan dewan direksi ada dewan komisaris. Karena Indonesia menggunakan azas kontinental, sedangkan yang ada di slide ini adalah menggunakan azas atau sistem Anglo-Saxon, di mana tidak ada dewan komisaris di sini. Kemudian Anda perhatikan di sana ada presiden, sekretaris, wakil presiden bidang pemasaran, wakil presiden manufacture, ada wakil presiden bidang riset dan pengembangan, serta Anda perhatikan yang merah di sini ada treasurer dan controllers. Dan khusus controllers di bawahnya ada beberapa bagian yang terkait dengan akuntansi, termasuk akuntansi biaya. Ada akuntansi umum, kemudian pajak, audit internal, manajemen umum kantor. Mari kita lihat perbedaannya dengan bagian organisasi berdasarkan konsep fungsi atau kerjasama tim. Jadi tetap di atas adalah pemegang saham bertanggung jawab paling tinggi, kemudian direksi, di bawahnya ada dewan direksi yang bertanggung jawab pada para pemegang saham. Sedangkan di level bawahnya kita tidak mengenal istilah presiden direktur, tetapi yang ada adalah chief executive. Kemudian di sini ada sekretaris dan direktur legal. Kemudian di sini ada direktur perencanaan dan pengendalian, di mana direktur perencanaan dan pengendalian ini membawahi asisten direktur perencanaan dan asisten direktur pengendalian atau kita sebut dengan controlling. Yang lainnya adalah manajer-manajer, direktur-direktur, asisten direktur dan seterusnya. Jadi Anda bisa lihat perbedaan antara kedua bagian organisasi ini. Demikian dan sampai ketemu lagi di materi berikutnya. Terima kasih. Halo sobat mahasiswa, ini adalah video pembelajaran untuk mata kuliah akuntansi B ya. Dan referensi yang saya pakai adalah buku Cost Counting karya William K. Carter, edisi 14, di beberapa literatur disebutkan edisi 14E. Dan video pembelajaran kali ini adalah video pembelajaran untuk bab 1, yaitu tentang manajemen, tentang controller dan akuntansi biaya. Mari kita masuk ke tahap berikutnya, yaitu Departemen Biaya atau Cost Department. Departemen Biaya berada di bawah tanggung jawab controller. Departemen Biaya bertanggung jawab atas pengumpulan, pengompilasian, dan pengomunikasian informasi yang terkait dengan berbagai aktivitas perusahaan. Departemen Biaya juga melakukan analisis biaya dan menyajikan laporan kinerja dan data lain dalam atau untuk pengambilan keputusan yang ditujukan kepada manajer dalam rangka pengendalian dan perbaikan operasionalnya. Departemen Biaya juga melakukan koordinasi dengan departemen lain yang ada di dalam perusahaan, misalkan Departemen Manufacture, Departemen SDM, Departemen Treasury, Departemen Pemasaran, Hubungan Publik, Legal, dan lainnya. Bagaimanakah peran akuntansi biaya di dalam perusahaan? Ada banyak peran akuntansi biaya, diantaranya adalah budgeting, pricing, kemudian determining profits, kemudian ada choosing among alternatives, dan ada cost accounting and manufacturing technology. Ini adalah sebagian dari banyak peran akuntansi biaya yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Budgeting adalah penganggaran, pricing adalah penetapan harga atau penentuan harga, determining profit adalah penetapan profit,
Choosing among alternatives adalah pemilihan dari berbagai alternatif yang ada di perusahaan. Kemudian cost counting and manufacturing technology. Apakah yang maksud dengan budgeting? Secara sederhana, budgeting adalah rencana manajemen dalam bentuk angka atau biasa disebut dengan kuantitatif. Semua level manajemen wajib membuat anggaran. Budgeting juga berperan penting dalam mempengaruhi perilaku individu dan kelompok pada semua level manajerial berupa penetapan tujuan, pemberian informasi kepada individu mengenai apa saja yang harus mereka lakukan guna mencapai tujuan perusahaan, pemberian motivasi dalam pelaksanaan kinerja, pelaksanaan evaluasi kinerja, dan juga pemberian saran mengenai kapan tindakan koreksi atau corrective actions perlu dilakukan. Yang kedua adalah pricing. Pricing meskipun penentuan harga lebih ditentukan oleh hubungan penawaran dan permintaan atau supply and demand, dan ini Anda pelajari dalam teori-teori ekonomi, namun penghitungan harga jual produk juga perlu dilakukan agar diketahui apakah harga tersebut sebenarnya setelah menutupi biaya produksi yang dilakukan oleh perusahaan atau tidak. Penentuan harga jual diperlukan pula oleh perusahaan, khususnya pada saat mereka melakukan pengajuan proses penawaran atau bidding, di mana pada kondisi tertentu bisa saja informasi di masa lalu yang mereka miliki sangat sedikit terkait dengan produk dan jasa yang akan mereka tawarkan kepada pihak lain melalui proses bidding tadi. Yang ketiga adalah determining profits. Akuntansi biaya digunakan untuk menghitung harga pokok atau cost produk yang dihasilkan dalam suatu periode. Selanjutnya, harga pokok tadi akan ditandingkan antara pendapatan dengan pendapatan untuk mengetahui besarnya profit yang dihasilkan oleh perusahaan. Matching costs against revenues, itulah istilah yang biasa dipakai di dalam akuntansi. Yang kedua, penandingan total biaya tetap atau fixed cost suatu periode dengan pendapatan, biasa dikenal dengan istilah direct costing atau variable costing. Materi ini akan dibahas di chapter yang lain, di chapter setelah UTS. Kemudian penandingan seluruh atau sebagian biaya tetap produksi, fixed manufacturing cost, dengan unit yang dihasilkan, dikenal dengan istilah absorption costing. Ini pun juga akan Anda pelajari nanti di chapter yang lain. Yang keempat, fungsi dari akuntansi biaya adalah choosing among alternatives, memilih dari beberapa alternatif yang ada. Akuntansi biaya menyediakan informasi terkait pendapatan dan biaya yang berbeda yang dihasilkan dari berbagai alternatif tindakan. Manajemen membuat keputusan jangka pendek dan jangka panjang berdasarkan informasi dari akuntansi biaya tadi. Contohnya misalkan pada saat perusahaan akan memasuki pasar baru atau new markets, kemudian juga pada saat mereka ingin mengembangkan produk baru, atau bahkan mungkin melakukan penghentian produk lama yang selama ini sudah dibuat, atau untuk penentuan apakah membeli atau membuat sendiri, atau juga penentuan membeli atau menggunakan skema leasing dan sebagainya. Nah, alternatif ini akan bisa dijawab apabila Anda menguasai akuntansi biaya, dan nanti di bagian-bagian akhir akan ada chapter khusus mengenai hal ini. Dan terakhir adalah cost counting and manufacturing technology di dalam fungsi atau peran akuntansi biaya. Teknologi mengubah hakikat biaya dan proses produksi, misalnya tingkat inventory yang rendah, penggunaan sedikit jumlah tenaga kerja, dan meningkatnya biaya tetap. Otomasi pabrik atau factory automation yang saat ini semakin masif terjadi di dunia industri berdampak pada kebutuhan modal yang semakin besar karena memang lebih banyak dibutuhkan teknologi-teknologi modern dibandingkan tenaga manusia. Hal ini disebabkan semakin masifnya penggunaan sistem komputerisasi dalam suatu proses produksi. Hal ini tentu saja akan berdampak pada biaya bagi perusahaan. Pada kondisi seperti ini, sistem akuntansi biaya ditantang untuk melakukan evolusi dan melakukan peningkatan yang diperlukan. Informasi akuntansi biaya yang dapat diandalkan atau reliable kini menjadi alat perang yang kompetitif bagi sebagian besar industri. Materi yang terakhir adalah etika dan sertifikasi.
Setiap orang di dalam organisasi yang pekerjaannya bersentuhan dengan akuntansi biaya atau fungsi lain dari akuntansi bisa disebut sebagai akuntan manajemen atau manajer keuangan. Ada sertifikasi terkait dengan profesi ini yaitu CMA Certified Management Accountants dan Certified Financial Manager atau CFM. Kemudian setiap organisasi profesi tentu saja memiliki kode etik. Demikian pula dengan mereka yang telah menyandang CMA atau CFM tadi. Maka perilaku mereka harus tunduk pada kode etik yang telah ditetapkan. Dan di tahun 1997, Institute of Management Accountants atau IMA telah mengeluarkan kode etik yang telah dimodifikasi yaitu Standards of Ethical Conduct for Practitioners of Management Accounting and Financial Management. Bagaimana dengan di Indonesia? Indonesia memiliki organisasi profesi yang menaungi para akuntan manajemen yaitu Institut Akuntan Manajemen Indonesia atau disingkat dengan IAMI atau dibaca dengan IAMI. IAMI berdiri pada tahun 2028 dan memberikan sertifikasi kepada mereka yang lulus tes program sertifikasinya berupa Certified Professional Management Accountant atau CPMA atau CPMA. Demikian pembahasan kita untuk bab 1 akuntansi biaya. Ini adalah hanya sekilas saja untuk pengenalan kepada Anda tentang apa itu akuntansi biaya dikaitkan dengan manajemen. Bab berikutnya nanti akan mulai spesifik masuk ke materi tentang biaya yaitu cost konsep atau konsep biaya. Demikian, dan jangan lupa Anda selesaikan tugas yang diberikan oleh dosen Anda. Sampai ketemu lagi di materi berikutnya. Terima kasih.